Selamat malam sahabat, kali ini kita akan membahas The Blacklist Season ketiga episode 3 dengan judul Ellie Machete Blacklist nomor 72, adegan kita lanjutkan dari episode sebelumnya. Dengan Tom yang berusaha menjumpai Ressler, Tom berkata bahwa Kin sedang butuh bantuan, tapi Ressler tak mempercayai Tom. Setelah mencekiknya dia meninggalkannya. Lalu scan berganti pada Red yang sedang berbincang dengan Kin. Red ingin mengajak Kin membuat pelajaran pada cabal. Setelah segala kegaduhan yang dibuat Direktur CIA, Red ingin memanfaatkan itu. Dengan membuat sebuah kesepakatan dengan pihak cabal, untuk melakukan sebuah perjanjian, guna membebaskan segala tuduhan pada Kin dan diganti dengan nyawa Direktur CIA, yaitu Peter Kotsiopoulos. Lalu ditunjukkan Kin dan Red tiba di Loa. Red membahas tentang Verdian Industries. Mereka adalah perusahaan agribisnis terbesar di dunia. Mereka menjual bibit. Tapi itu hanya kedok untuk menutupi bisnis hitamnya, yaitu mengembangkan benih rekayasa genetika, yang membuat petani kecil banyak merugi. Saat ini Verdian sedang diincar oleh para petani. Mereka menamakan dirinya geng Los Segadores. Kita akan coba menghentikan mereka. Jika kita berhasil, kita akan mendapatkan akses untuk bertemu dengan otak di balik Verdian. Verdian adalah kedok dipakai cabal, untuk melakukan pencucian uang, dengan nilai ratusan juta dolar per tahun. Lalu scan berpindah ke markas FBI, Aram telah menemukan terowongan di bawah restoran, yang membuat Kin dan Red bisa kabur. Terowongan itu mengarah ke pelabuhan Baltimore. Lalu FBI berusaha menyelidiki kapal mana saja yang sekiranya ditumpangi Kin dan Red. FBI menemukan petunjuk ada kapal yang bergerak aneh, dengan tujuan Spanyol, tapi memilih berputar balik menuju Amerika lagi. Terus scan kembali pada Red, yang nampak kebingungan karena dia tidak melihat Dembe, karena mereka telah berjanji untuk bertemu di tempat tersebut. Dan di situ Red sudah merasa ada yang tidak beres. Nampak Matthews yang tak kenal ampun menghajar Dembe. Tapi Dembe menunjukkan kesetiaannya pada Red, dengan tidak mengatakan apapun pada Mates. Terus scan berganti pada Red, yang mendatangi Los Segadores dan mencari pemimpin mereka Ellie Machete, tapi mereka tidak mengetahui keberadaannya, dan memberikan nama Gabriel Costa. Lalu Red mendatangi kediaman Gabriel Costa. Tapi tak lama tampak Ressler dan Navabi terlihat di luar jendela. Kin dan Red kembali berusaha kabur dari mereka. Setelah berhasil pergi, Red berhenti di swalayan, dan Kin mencoba menghubungi Ressler, dan berkata untuk mempercayainya, dan berhenti mengejarnya. Karena kali ini Kin ingin membersihkan namanya. Tapi Ressler masih tidak mempercayainya, dan tetap pada pendiriannya untuk coba menangkap Kin. Lalu scan berpindah pada Kin dan Red yang menemukan lab milik Ellie Machete. Dan melihat Costa sudah mati terlebih dahulu. Tak lama FBI kembali berhasil menemukan keberadaan mereka. Di sini FBI yang kehilangan Red, menemukan informasi bahwa Ellie Machete sedang melakukan penelitian pada bibit milik Verdian. Dan Ellie berhasil merancang virus untuk menghancurkan Verdian. Dan Aram menginformasikan bahwa virus ini sangat berbahaya, karena bisa menyebar dengan sangat cepat. Berhubung Verdian adalah produsen terbesar di dunia, bila virus itu berhasil tersebar, bisa mengakibatkan dunia mengalami krisis pangan global. Karena 80% bibit yang didistribusikan ke penjuru dunia berasal dari Verdian Industries. Lalu nampak Kin dan Red sedang berada pada bar, tapi secara tidak sengaja ada polisi di sana, yang ingin berusaha menyerang mereka, tapi Kin berhasil melumpuhkan polisi itu. Dengan menembaknya di sebelah dada, Red lalu mengajak Kin untuk segera pergi. Tapi ada sebuah anomali di sini. Kin merasa tidak tega, bila polisi itu harus mati, dan meminta Red untuk membawanya ke rumah sakit. Meskipun terlihat terpaksa, Red tetap memenuhi permintaan Kin. Scan berpindah Ressler yang berhasil menemukan keberadaan Ellie dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Ellie berusaha melepaskan diri dengan bersembunyi di ladang jagung. Dan mencoba melepaskan virusnya di sana. Beruntung, Ressler berhasil menghentikannya di saat-saat terakhir, dan berhasil menangkap Ellie, walaupun harus dengan susah payah. Scan berganti pada Red yang mendatangi Susan Hanover, wanita yang bekerja untuk Verdian. Red membongkar kejahatan Susan,
yang menjadi otak dalam pergerakan radikal dari Ellie. Susan ingin Ellie menciptakan virus yang sangat berbahaya, yang membuat dunia ketakutan. Sementara Susan sudah menyiapkan penawarnya. Itu semua terjadi karena uang. Sangat cerdik, menyewa orang gila untuk melepaskan ancaman bencana. Setelah publik panik, kau akan bergegas dengan produk baru pada waktu yang tepat. Sebuah benih kekebalan demi virus yang menghancurkan, dan sudah tersedia. Tentu saja dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kenapa ini mengingatkan pada keadaan dunia saat ini, dengan virus yang tak henti-hentinya diciptakan, dan begitu banyak vaksin yang harus disuntikkan pada tubuh kita. Seolah ini tak akan pernah selesai, dengan begitu banyaknya produksi massal alat tes kesehatan yang diperjualbelikan. Sungguh ironi sekali, maaf bila saya sedikit curhat. Kembali ke film, Red melanjutkan perkataannya, Red mengetahui tentang proyek Genesis dari Susan, dan Red sudah mengirimkan filenya ke pihak FBI. Dan apa yang akan mereka temukan? Mereka akan menemukan gudang di Silverite, sebuah gudang yang menyimpan benih baru, yang sudah menunggu untuk dijual, ke dunia putus asa di ambang bencana. Dan kau akan datang untuk mendapatkan uang, dan nampak seperti pahlawan dalam prosesnya. Red menyampaikan sebuah kesepakatan, untuk melepaskan tuduhan pada Elia Betkin, dan menyerahkan direktur CIA pada Red. Lalu Scan berganti Kin dan Red yang sedang mengendarai mobil di tengah malam. Kin menyesali perbuatannya, karena telah membunuh polisi. Red mengatakan ketika kau sudah mampu melakukan itu. Kau sudah menyeberangi batas, tinggalkan duniamu dan masuk ke duniaku, hidup ini memiliki pikiran dan momentum tersendiri. Itu adalah realitas yang harus kau terima. Hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Lalu Kin bertanya apa kau orang baik, Red menjawab ya aku yakin. Sungguh apa yang akan terjadi, bila orang baik ini tidak mau bertindak, orang-orang jahat akan semakin berkuasa dunia yang sudah tua ini. Kalimat terakhir adalah kata-kata saya, Danny Red Reddington. Kembali ke film, kita diperlihatkan informan Reddington, si Botuna sedang menghubungi Red, dengan memberitahukan bahwa Dembe telah diculik oleh Matthews. Lalu Scan beralih pada markas FBI tampak Navabi yang sedang melakukan interogasi pada Susan, dan Ressler yang menceritakan pada Harold Cooper bahwa dirinya telah bertemu dengan Tom Kin. Tak lama Harold Cooper mencoba menemui Tom Kin dan memberikan berkas dengan tertulis nama Kara Kurt di sana. Ending yang cukup menarik, yang membuat kita tidak sabar untuk segera menonton episode selanjutnya. Terus saksikan channel ini dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih sahabat atas waktunya, sekian video saya kali ini. Damai adalah orang-orang yang tak risau tentang memiliki lebih atau kurang. Tak terikat nama dan kemasyhuran, ia bebas dari kesedihan dunia dan utamanya dari dirinya sendiri.